Jika BUMD ini merasa susah, perkebunan tidak mungkin alih fungsi. Dan mereka ada posisinya di Banyuwangi sesuai undang-undang perkebunan yang ada yang pernah kita di Kementerian Kehutanan dan Perkebunan, bahwa itu wilayah-wilayah Banyuwangi. Contoh sederhananya begini. Jadi asas manfaat daripada skema seluruh perkebunan yang ada itu mengalami alih fungsi dengan proyek infrastruktur ketika ada musibah, pendapatannya mana mungkin itu bagian daripada pencarian pendapatan dari mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih masukan yang bagus Pak Samsudin, Pak Yayan. Mohon juga dicatat bahwa ini adalah potensi lagi, kan begitu, untuk menambah pendapatan kita dari sektor perkebunan, kan begitu. Ini luar biasa sekali sebetulnya. Saya sampaikan, kan begitu. Iya, benar. Kita sampaikan bahwa potensi ini penuh dengan mutiara sebetulnya. Kalau apalagi ke laut, kita menyelam banyak sekali mutiara. Jangankan menyelam ke laut, kita berjalan aja penuh potensi. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Jamroni, ini mungkin potensi yang akan bisa diambil dan masuk ke daerah Kabupaten Banyuwangi. Seperti itu, Pak. Kemudian juga yang BUMD seperti itu. Kalau hanya mungkin kita nanti membuat, Pak Samsudin mengatakan beberapa membuat rugi, ya kan? Nah, historis ya kan, tapi ke depan kan tidak mungkin. Itu mungkin kan manusianya berarti kan yang salah, kan begitu. Bukan berarti usahanya Pak Samsudin, kan begitu. Usahanya sudah bagus, mungkin manajemennya juga atau itu tadi tergantung human errornya berarti. Jadi jangan terlalu pesimis lah, kan begitu. Kita punya uang, bagaimana kita mencari dan menambah pendapatan PAD kita Kabupaten Banyuwangi untuk masyarakat Banyuwangi. Seperti itu, oke? Begitu. Maka silakan Pak Yayan. Tadi masukan dari teman-teman, Pak Patana masukan dari semuanya itu. Oke, Ibu pimpinan, masukan kami catat semuanya. Semoga Pak bisa dimaklumi. PBB itu memang ada PBB P1, P2, P3. Jadi kebagian yang kecil. PBB P2 ini pedesaan perkotaan itu wajib pajaknya buahnya dulu di sini. P3 itu PBB P3 itu perkebunan kehutanan. Wajib pajaknya sedikit, wajib gede, tapi tidak pusat. Jadi ya nanti monggo diusulkan soal PBB P3 itu masuk daerah, kita bayar. Tapi diminta pusat PBB P3 sama jadi kebun juga kita ada PBB-nya, tapi maksudnya pusat. Hutan juga ada PBB-nya, maksudnya putarnya P3. Ya kita ini bagian P2, pedesaan kehutanan. Sulit di sini kalau masuk P3.000 orang yang baik diserahkan tahun 2012 kan saya kasih sekolah. Iya, makanya itu. Jadi mohon dimaklumi dan undang-undangnya memang PAD itu ada 3, pajak, retribusi dan lain pendapatan yang sah. Di dalamnya ada BUMD, monggo maupun kita pilih yang mana. Tapi kalau dinyatakan kita tidak memfasilitasi pengusaha itu menurut saya tidak sepakat, karena kita tidak ada perang nggak bisa usaha juga, keamanan bisa pemerintah, tidak tertib banyak preman bisa usaha juga, itu bisa untuk kepolisian. Nggak ada jalan, nggak bisa jalan juga. Jadi ya perlu kita perdebatkan untuk keputusan ini kita juga bareng-bareng sambil ngopi dan begitulah. Tapi nggak apa, ini masukan inspirasi yang out of the box bisa kita jadikan masukan untuk kajian meminta P3 kita itu kalau sepupak kita bisa mengajukan itu nggak bisa kita juga. Nah itu tergantung Bapak Ibu sekalian yang ada di DPR RI. Jadi ini suara kami malah monggo bisa kita minta kita tunjukkan. Tapi sudah kami kata semuanya, ini bagian dari penguatan kita untuk inspirasi bahwa kita harus menggali pendapat dari sektor yang lainnya, tidak ansih pada pajak korupsi yang notabene langsung dari rakyat kita secara yang kecil kita bisa memahami itu. Tapi khusus pajak BPATB kami kencang karena BPATB itu orang kaya memilih tanah atau rumah pajak ilmuannya ya. Kalau kita pasal ya, orang kaya. Terima kasih inspirasi Mas Jamroni kami catat, dan khusus untuk Pak Sofi yang belajar modal. Pak Sofi khusus belajar modal memang sebutannya aja berbeda Pak Sofi. Sekarang yang masuk belajar modal itu
kalau kita bikin paving, jalan paving, dan pavingnya bukan di tanah milik kita, itu bajunya diserahkan, itu masuk ke hitungan, tidak masuk untuk ada berapa jasa istilahnya, jadi tidak masuk belanja modal. Sudah saya jelaskan hitungan yang lalu, jadi kalau kita pavingisasi perhutani itu tidak masuk belanja modal kita, tapi belanja barang dan jasa yang diserahkan. Jadi itu mau dimaklumi, jadi kita sertifikasinya sekian persen mereka itu bisa kita perdebatkan untuk memberi kesejahteraan bagi kita semua. Saya kira itu pimpinan, terima kasih sekali penguatan bagi kita semua. Insya Allah saran dari Bapak sungguh semuanya adalah berbuat jamu semangat bagi kita semua. Itu terima kasih saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yayang. Ada yang menambahkan? Baik, terima kasih pimpinan. Kami masih ada waktu. Saya kira tadi hanya di angka pertumbuhan tadi pesimisme kita. Ternyata di proyeksi BUMD juga kita pesimis. Karena begini, Bapak sekalian yang dari BD, beberapa saat yang lalu Pansus itu konsultasi ke Bapeda Provinsi Jawa Timur. Nah, mereka membuka draft-draftnya yang baru saja bertujuan. Dan ketika teman-teman bertanya tentang BUMD, ternyata di situ dicantumkan. Artinya provinsi saja itu mencantumkan optimisme untuk meningkatkan PAD melalui BUMD. Nah, di draft RPJMD Kabupaten Banyuwangi saya belum nampak itu. Artinya kalau memang disepakati tadi optimisme yang pertama sudah tercapai, kalau 4%, tapi Pak Kepala Bapenda punya optimisme luar biasa. 2027 menarget 100 miliar, kita apresiasi. Nah, kita minta juga agar optimisme untuk meningkatkan PAD lewat BUMD itu juga bisa ditampilkan di naskah RPJMD kita. Sebenarnya saya sepakat dengan beberapa usulan teman-teman yang out of the box untuk bagaimana meningkatkan PAD kita. Tidak harus melulu memajaki rakyat kita, apalagi terkait dengan pajak mamin, pajak restoran, pajak restoran. Itu rasa cukup memberatkan yang beromset rendah. Walaupun hari ini sudah dirancang bagaimana di PDRD itu bisa diturunkan. Beberapa peluang yang bisa ditangkap sebenarnya oleh daerah dan Banyuwangi untuk meningkatkan PAD tentu melihat potensi. Saya sepakat dengan Pak Sam, harusnya dibuat peta potensi. Proyek strategis nasional apa yang ada di Banyuwangi, Banyuwangi harus masuk. Contoh, hari ini trase tol Berbowangi itu sudah sampai Besuki, finishing 89% Besuki. Insya Allah tahun depan lebaran sudah bisa digunakan. Setelah itu 2026 seterusnya nambung sampai ke Banyuwangi. Di sisi Banyuwangi ada 29,21 km mulai dari Bajulmati sampai masuk ke Ketapang. Untuk menyongsong itu, Pemda harus melihat peluang bahwa urukan itu luar biasa. Bahwa kemudian misalnya, karena dari saya dua nanti di Bajulmati sama di Ketapang. Pokoknya nanti salah satu yang kelola itu BUMD Banyuwangi misalnya seperti itu. Itu peluang dari program strategis nasional. Dan ditangkap. Ada lagi peluang dari program strategis daerah. Contoh, mayoritasnya tiap tahun bangun paving banyak. Berani nggak? Pemda buat pabrik paving. Pasti terserah itu. Ya, Pak ya, tahu. Saya nggak paham. Tapi kan kebutuhan sehari-hari. Pasti laku itu paving. Pelantikan aspal kita dibagi mana? Kalau coba tutup. Ya, kalau aspal sudah nggak ada sekarang lah. Paving, ya. Nanti tinggal tektokan aja Pak Yan sama Pak Eta seperti apa. Itu ya kan stabil. Ya. Yang ketiga, potensi putaran kita ada 40.000 hektar. Nah, dinas terkait punya nggak datanya? Berapa ribu hektar hakimnya sudah hampir habis. Pemda mengatakan kalau bisa diambil Pemda, hakimnya lewat BUMD. Itu kan juga menambah apa? Banyak hal yang bisa diambil, membuka lapangan pekerjaan, juga bisa menjaga lingkungan dan sebagainya. Saya khawatir yang punya data itu hanya BPN. Pemda nggak punya saingannya. 40.000 sekian hektar itu HGU mana saja yang akan habis. Jadi diharapkan oleh Pemda daripada diambil peran swasta yang tidak bertanggung jawab, Pemda yang ambil. Nah itu apa ya? Salah satu hal yang jadi terakhir. Ini yang saya kemarin heran Bapak Kepala Dinas di Lampung itu mertua saya.
Saya ketika itu di rest-area di Maret, sebelahnya ada BPR Syariah Lampung Timur. Nah, saya jadikan Mas Sofi, kita itu sudah punya perda BPR Syariah cukup lama. Kenapa itu tidak dijalankan? Kelasnya Lampung Timur yang mohon maaf BDR-nya dan sebagainya jauh di bawah kita itu PD di satu kecamatan itu ada. Nah, artinya hal semacam itu yang potensi-potensi itu harus ditarik betul. Nah, kita sudah punya kali punya seperti BPR Syariah, tapi tidak boleh dieksekusi, akhirnya juga tanah berlaku, ya, tidak optimis. Kembali lagi yang terakhir, mari kita juga optimis bagaimana meningkatkan THD lewat BUMD. Tentu nanti ya harus dikelola secara profesional. Bisa saja kemudian apa yang paling mudah pasang ADT, ATM, amati tiru modifikasi. Itu paling mudah. BUMD mana yang kokoh solid ya sudah. Terima kasih pimpinan. Pak Janti, ada lagi masukan? Cukup? Terima kasih Pak.